hari pertama kali Huru Hara Skincare ini ada, udah banyak yang mengatakan ada mafia skincare. Bahkan Dr. Richard Lee dengan sangat-sangat berani memberikan judul "Kami Bongkar Mafia Skincare Kelas Atas, Ini Pelaku Sebenarnya" di podcastnya 9 bulan lalu bersama dengan Dr. Oki Pratama, dan dikasih clickbait di sini, mafia ini punya orang dalam BPOM. Dan kalau kalian nonton podcast ini, kalian akan melihat bahwa berkali-kali Dr. Oki ini menyebutkan Ibu H punya pabrik, punya brand T, punya brand M. Nah, biar afdol kita cek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online tentang apa itu mafia. Mafia ini noun atau kata benda, artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau kriminal. Sementara yang saat ini sedang terjerat kasus kriminal itu siapa? Ada dugaan pemerasan, yaitu kasus kriminal, dan oknum terduga bersalahnya itu sudah ada dan duduk dalam persidangan. Dan kita tahu bersama ya, itu kalau kita ikutin berita-berita yang kayak gini nih. Nah, nama orang-orang ini kalian lihat, diduga adalah sindikat pemerasan. Dan itu adalah kejahatan yang terstruktur. Kalau ada namanya sindikat, berarti ada kerjasama. Jadi mereka diduga melakukan kerjasama untuk memeras owner skincare. Nah, kalau mafia yang kalian maksud adalah seperti yang dikatakan oleh ini, nah kita bisa lihat ya ciri-ciri yang biasa diasosiasikan dengan mafia skincare dari ChatGPT. Yang pertama adalah menguasai pasar atau opini. Mereka bisa memonopoli perhatian di media sosial. Sekarang siapa yang memonopoli perhatian di media sosial? Siapa yang mendapatkan suara mayoritas? Kalian bisa tahu kan siapa suara mayoritas? Nah, itu menguasai pasar atau opini masyarakat sekarang itu menyatakan kalau tidak ada pemerasan. Jadi dibela. Apakah itu yang namanya mafia skincare? Yang jelas-jelas ada owner skincare yang sudah dirugikan bermiliar-miliar, tapi dibela-bela dan dikatakan bahwa itu bukan pemerasan. Nah, ini menguasai opini dan pasar. Poin kedua, menjatuhkan kompetitor secara tidak etis, menyebarkan rumor, black campaign, menyerang brand lain tanpa bukti ilmiah dan kuat. Nah, kayak yang tadi, melakukan podcast, menyebut-nyebut nama, inisial, dan menjelaskan semuanya tanpa ada bukti yang ilmiah, itu namanya menggoreng opini. Dan itu bisa jadi adalah rumor atau black campaign yang menyerang orang lain tanpa bukti. Nah, apakah itu mafia skincare yang kalian maksud? Kemudian, poin yang ketiga ya, mempengaruhi review dan ulasan-ulasan palsu, testimoni berbayar, dan segala macam. Poin keempat kalian lihat, menjual fear atau ketakutan. Jangan beli produk itu, nanti kulitmu rusak gitu. Jangan pakai ini, overclaim dan segala macam. Itu mafia skincare yang kalian maksudkan? Atau tekanan komunitas, kalian bisa lihat sendiri. Nih ya, terus aku bertanya ya, contoh nyata mafia skincare nih. Muncullah ini, satu influencer yang menyerang brand lain demi cuan. Beauty influencer, jutaan followers, membuat konten, menyindir produk tertentu sebagai bikin kulit abu-abu, menyesatkan, gak paham sains. Setelah itu diam-diam minta uang miliaran ke brand tersebut agar berhenti menyerang. Ini bentuk pemerasan terselubung. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh sudah terjadi ya guys ya. Kalian benar-benar bisa menyaksikan kan. Sekarang itu sedang persidangan, sudah dimunculkan. Sudah berlangsung. Itu adalah bentuk dugaan kejahatan yang dibuat oleh influencer dengan followers jutaan untuk memeras owner skincare. Nah, orang kayak gini itu pantas disebut mafia dan diduga memang ada sindikat yang melakukan kerjasama. Kalian sudah tahu kan siapa saja? Itu sudah muncul semua nama-namanya di dakwaan. Isi dakwaan dari jaksa penuntut umum jelas terpampang nyata. Jadi sekarang balik lagi aku bertanya sama kalian, siapa mafia skincare itu? Jangan maling teriak maling.